Hewan, adik gue pernah hancur karena banyak hutang di mana-mana. Jadi lu berdua, jangan nyaranin dia yang macem-macem. Lebih baik lu berdua keluar, daripada lu berdua gue tendang keluar. Hah, gimana sih, Tok? Katanya ente safam. Katanya ente yang mau ngelindungin aneh. Ternyata aneh dimaki-maki, ente nggak bisa bertindak apa-apa. Tentu. Nih ngomong-ngomong, Bud, barangnya sebagus gambarnya nggak nih? Oh, soal barang jaminan Bang Rohim. Selama rambut aneh masih kusut, ente nggak bakal ketipu sama aneh. Aneh kasih kesempatan buat ente. Aneh kasih waktu berbulan-bulan. Oke Bang Rohim? Tapi harganya mahal ya. Aneh udah bilang jangan mikirin soal harga. Ambil aja dulu Mas Rohim. Jangan khawatir. Kan nggak usah bayar sekarang. Bayarnya kan nanti. Nggak bayar dulu. Nggak bayar dulu. Uang cicilan kan masih 1 bulan lagi. Dan lagi Wan Obud memerlukan nggak banyak-banyak. Paling 5% sebagai first cost. Kalau hubungan kerja dengan Wan Obud, jangan khawatir. Pasti sukses. Nggak akan pernah rugi. Siapa bilang gak akan rugi? Praktek kredit liar, macam ente ini yang merusak rakyat kecil. Siapa ente berani mototin aneh? Nama gue Tado. Dan gue tahu benar, orang macam lu, lintah darat. Ente salah paham. Aneh bukan lintah darat, aneh Wan Abud. Aneh berani sumpah geledek sampai geluduk. Aneh cari fulus halal. Aneh ngeriditin barang di sini. Jangan sembarangan ente. Aneh bisa kerok lidah ente kalau nggak aneh bisa tuntut ente. Lu mau tuntut gue? Sabar, tenang. Wan, ini Tado, abang aneh. Oh, ini abangnya Bang Rohim. Soalnya potongannya lain. Ente lebih keren. Abang Tado silakan duduk. Mau minum apa? Kopi, teh? Bikinin kopi dong, Toh. Kopi. You ingat kamu bukan tuan rumah, Bud. Oh, ya aneh lupa. Bang Tado ya. Adik gue ini lagi dalam kesusahan. Ibarat buaya dia sedang lapar. Lu lupa deh, jangan ngasih bangkai sama dia. Loh Bang Tado, siapa yang kasih bangke? Ana malah niat menolong Bang Rohim kok. Astagfirullah Bang Tado, nyebut Bang Tado. Betul, saya sebagai satpam, sumpah sebagai saksinya. Jangan solo. Kalau gue lihat, cuman baju lu yang satpam. Tapi lu nggak lain adalah seorang centeng. Loh, kok tahu? Jelas gue tahu. Karena dari sikap lu, tidak mencerminkan seorang satpam. Oh, ya? Iya. Kalau boleh gue kasih nasihat. Buka tuh baju satpam. Kagak pantas. Dilepas bagaimana? Ini kan baju dinas. Itu kan tergantung sama bos. Ini namanya pelecehan. Si Mas tidak ikut pendidikan. Tapi si Mas berani memakai atribut satpam. Bagaimana sih? Saya itu tergantung nasib saya dari bos. Karena yang gaji saya itu bos. Pernah saya usul sama bos, katanya bos sanggup menjamin semuanya. Siapa bos lu? Udah deh dok, nggak usah ikut campur urusan orang. Ada apa sih lo kesini? Gue sebenarnya kesini mau nengok lu aja, Him. Tapi ngeliat dua orang ini, gue jadi sengah. Hewan, adik gue pernah hancur karena banyak hutang di mana-mana. Jadi lu berdua, jangan nyaranin dia yang macam-macam. Lebih baik lu berdua keluar, daripada lu berdua gue tendang keluar. Hah, gimana sih Tok? Katanya ente safam. Katanya ente yang mau ngelindungin aneh. Ternyata aneh dimaki-maki, ente nggak bisa bertindak apa-apa. Tenang Bud, yang penting kita cari kemenangan. Kemenangan, bertindak dong Tok. Ini juga saya mau bertindak. Ingat, gerilyawan dulu untuk mencapai kemenangan. Ada syaratnya cuma satu, mundur. Maksud ente? Maksudku, benahi barang-barangmu, ayo pulang. Faya ente, giliran komisi aja sebet. Giliran begini ente nggak bisa lindungin aneh. Backing apa ente? Gua hitung sampai 5. Kalau lu belum pada ngacir, lu tahu sendiri akibatnya. Siap, Tuan Tado. Perintah saya laksanakan. Obud, saya pulang dulu. Tidak terima komisi, nggak apa-apa. Kok ngelak buntutnya Tok? Tok, tinggalin aneh Tok. Jangan tinggalin Tok. Wah, tega lu ngerjain orang. Gue paling gak suka sama lintah darat.
Ya, Tado. Namanya juga orang usaha. Iya, gue tahu itu. Tapi usahanya itu bisa mencekik orang, Him. Boleh jadi cicilannya memang murah, ya. Tapi kalau dihitung-hitung harganya, itu lebih mahal dari harga yang ada di toko. Ngerti nggak lo? Iya. Dan kalau ada masalah dengan kreditnya, dia bisa mempergunakan tukang pukulnya. Dia hajar sana, hajar sini. Kan lu pernah mengalaminya, Him. Apa lu kagak kapok? Ya masalah tanah ulpa yang lu gadein itu, gua mau bantu. Apa bener, Dok? Iya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Coba lu ilangin penyakit males lu itu. Oh, gue udah berubah, Dok. Gue udah sumpah, gue udah janji. Hah? Sama bini gue terutama. Gue udah berubah. Subuh, abis sholat subuh, gue pergi ikhtiar. Ya, ini pulang kan gue cuma sholat asar doang. Abis ini gue balik lagi. Gue udah berubah, Dok. Gue nggak tukang molor lagi. Ya bagus kalau begitu. Nanti masalah tanah bini lu itu, Hah? gue yang ngurus. Alhamdulillah. Dia boleh beli, Mam. Menpro masih seperti dulu. Pandai berbisnis dan menghasilkan uang. Senang ya sudah pulih seperti dulu, Mam. Berarti ye punya teman dan relasi masih percaya nih. Lumayan, Pi. Bagus. Kalau begitu, ye punya usaha ada kemajuan dong, Mam. Eke sudah bilang sejak dulu, kita pasti mampu membeli perabotan baru tanpa perlu kredit. Sebab ya tahu dong, Eke sudah trauma dengan apa yang namanya kredit. Eke benci dengan kredit. Ya ingat dong, Mam. Kredit yang dulu bikin kita hancur. Ada apa tuh? Pi, jangan keluar. Sabar atuh Nyai. Nyai eling. Nyai eling. Akan kan suami saya. Akhirnya harus bayar utang saya. Sabar atuh Nyai, Akang belum punya duit. Saya hari ini harus bayar, Kang. Iya, Akang belum punya duit. Masa bapak? Ya, dipecahin. Uluh, what happened itu aya naon? Kayak perang Bratayuda aja. Suara kalian itu ya sampai membangunkan saya yang baru pulas tidur. Tante tidur dengan pakaian begitu. Iya, apa nggak sayang pakaian pesta dibuat pakaian tidur? Jangan suka ngurusin orang lain. Ada apa sih ribut-ribut? Geganggu ketenangan orang lain saja. Jagalah ketentraman kita bersama. Saya dengar kalian ribut-ribut soal hutang. Saya ini dikejar-kejar utang, Tuan Paul. Saya minta suami saya membayarnya. Tapi dia nggak mau bayar. Saya bukan tidak mau bayar. Tapi kan belum punya duit. Apalagi begitu banyak tukang kredit yang datang setiap harinya. Kredit. Jadi ibu ini terlibat tukang kredit. Hah. Celaka. Ini bisa celaka. Yang namanya kredit itu bisa bikin celaka. Menggiurkan memang, tapi sangat membahayakan. Dengar Nyai, apa kata Tuan Paul? Beliau tahu betul bahayanya ngeredit. Kalau ini mah sedikit-sedikit kredit, sedikit-sedikit ngeredit. Kang, kalau nggak ngeredit, apa Kang mampu beli konten segala kebutuhan rumah tangga? Hah? Akang bisa beli video, kulkas, segala kipas angin. Ayo. Bu Cacan, ibu sebetulnya bisa memiliki semua barang tanpa harus dengan kredit. Kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul, ibu bisa beli dengan harga yang wajar. Kalau pencarian suami belum memadai. Udah dah. Jangan ngomong yang bukan-bukan. Tidak, Mam. Ya memang patut dijadikan nyonya teladan. Ya bisa dijadikan contoh. Bisnis Ye kecil-kecilan telah membantu Eke sebagai suami. Siapa tahu Bu Cacan bisa meniru Ye. Bisnis tante apa sih Om?
Kecil-kecilan, jual beli berlian. Saya bangga punya istri seperti ini.